Halo, jumpa lagi di channel saya bersama saya Suko Purnomo. Pada kali ini saya akan mengulas mengenai proses dari refinery secara singkat seperti video yang saya bagikan sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan mengenal bagaimana proses-proses yang terjadi di dalam refinery. Jadi CPO yang dari storage tank itu akan ditarik ke dalam proses refinery untuk melakukan proses-proses selanjutnya sehingga akan menjadi proses RBDPO dan PFAD. Nah, CPO tersebut akan dipanaskan terlebih dahulu dengan temperatur sekitar 95 derajat Celcius dan nantinya akan ditambahkan dengan phosphoric acid. Nah, phosphoric acid dengan penambahan phosphoric acid ini berlakulah proses pertama, yakni proses degumming atau pengikatan dari getah-getah yang terdapat di dalam CPO tersebut. Nah, setelah adanya penambahan phosphoric acid ini, dia itu memiliki kemurnian atau persentase kemurniannya sekitar 85% ya. Nah, untuk penambahan phosphoric acid ini dia kisarannya sekitar 0,04 sampai 0,06% dari flow yang ditarik dari proses refinery. Jadi nanti dikonversikan saja kira-kira berapa flow yang ditarik, misalnya saja 40 ton, sementara 0,04 sampai 0,06-nya dari phosphoric acid ini. Jadi setelah terjadi proses degumming, kemudian lanjut proses berikutnya yaitu bleaching section, di mana proses ini yakni terjadi penambahan bleaching ya, penambahan bleaching yang berfungsi sebagai pemuncak dari warna CPO tersebut sehingga nanti akan dihasilkan dari proses RBDPO yang memiliki warna yang bening atau dalam artian warna kuning. Nah, setelah terjadi penambahan phosphoric acid tersebut kemudian dipanaskan lagi sampai temperatur sekitar 110 sampai 120, kemudian ditambahkan dari bleaching ini. Nah, bleaching ini harus memiliki spesifikasi juga sehingga nanti dia dapat mengabsorpsi dari getah-getah yang diikat dari phosphoric acid tersebut sehingga akan menghasilkan warna dari produk yang sangat bagus. Nah, dengan adanya penambahan bleaching ini, maka dari CPO tersebut akan berubah menjadi BPO atau bleach palm oil. Nah, setelah terjadi penambahan bleaching, kemudian bleaching ini dapat mempengaruhi dari hasil atau produk hasilnya. Penambahan bleaching ini sekitar 0,5 sampai 2% dari flow yang ditarik di dalam proses refinery, dan itu tergantung dari quality CPO-nya ya. Tergantung dari quality CPO apakah dia memiliki asam yang tinggi atau memiliki asam yang rendah. Nah, kalau misalnya dia memiliki asam yang rendah, tentu dia akan memakai bleaching ini lebih sedikit ketimbang dia memiliki asam yang tinggi ya. Nah, setelah terjadi proses bleaching section, kemudian ke tahap berikutnya yaitu tahap filtrasi. Dari BPO yang dihasilkan tersebut kemudian akan masuk ke tahap filtrasi dengan cara yakni penyaringan ya di filter lift atau di Niagara filter, sehingga nanti dia akan terpisahkan antara fraksi cair dan fraksi padatnya. Fraksi cairnya akan diteruskan ke tahap berikutnya yaitu tahap deodorisasi ya. Sementara fraksi dari padatannya kemudian akan dibuang di Niagara filternya tersebut, yang mana sebelumnya dia akan mengalami proses drying terlebih dahulu. Nah, spent air yang dihasilkan di Niagara filter itu seperti ini ya, seperti ini. Jadi sementara bleaching yang kita reaksikan tadi seperti ini, dan nanti hasil dari Niagara filter seperti ini ya. Nah, ini sangat jauh berbeda ya, sangat jauh berbeda. Yang mana ini memiliki tekstur yang sangat lembut sekali seperti bedak, dan ini dia warnanya sudah berubah ya, warnanya sudah berubah. Nah, ini kita
analisa juga. Analisanya itu moisture dan oil loss-nya. Moisture-nya biasanya sekitar 3 atau 4% dari gram yang kita timbang. Kemudian setelah BBM masuk ke tahap deodorisasi, ya dia akan dipanaskan sekitar 250 sampai 270 derajat Celcius, sehingga di situ beta karotin pun akan terpecah ya. Kemudian selain dari pemanasan yang tinggi, dia pun akan divakum setelah terjadi kondensasi pada suhu 50 sampai 70 derajat Celcius, sehingga terpisahlah asam-asam yang tinggi, bau atau senyawa volatil akan terpisah di situ. Itu akan menghasilkan PFAD. Sementara minyak yang di bawahnya itu akan menjadi minyak RBDPO. Nah, dari proses refinery ini akan dihasilkan yakni minyak RBDPO produk awalnya, dan residunya yaitu berupa PFAD. Nah, mungkin ini video yang saya bagikan mengenai proses singkat dari proses refinery. Semoga bermanfaat, dan tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, sehingga saya termotivasi untuk memberikan atau membuat video-video yang lebih bermanfaat kepada rekan-rekan semua, di mana kita saling berbagi informasi, berbagi pengetahuan, dan sharing sehingga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, sampai di sini video saya. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam.